pikiran kepada hal-hal rohani. 7. Pengaturan roh atas pikiran. 8. Pikiran roh. 9. Roh pikiran. 10. Penerjemahan pikiran atas roh, perasaan roh. 11. Pengutaraan rohani dari pikiran. 12. Doa pikiran. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Kita melihat tadi Clara menghafal ya. Begitulah menghafal yang sebenarnya, sekalipun ada beberapa yang kita rakai itu seperti Clara lah kita menghafal. Kalau kurang lancar pun bisa masih kelihatan dia terus mengingat ya. Jadi kalau bisa kita itu menghafal ya, saudara-saudari ya. Seperti Clara berusaha terus, ada yang lancar, ada yang masih terbata-bata, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita poinnya adalah menghafal ya, saudara-saudari. Jadi pada saat diproklamirkan sudah ada bahan-bahan hafalannya. Betul. Yang sudah dihafal. Amin, saudara-saudari. Silakan lagi yang lain. Oh Tuhan Yesus. Amin. Doa Amin. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Yudas ayat 20. Berdoalah dalam Roh Kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Roma pasal 8 ayat 26. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Amin. Berdoa harus di dalam roh. 2. Berdoa harus melatih roh. 3. Roh harus murni. 4. Roh harus segar, tidak tua dan usang. 5. Roh harus membumbung. 6. Roh harus lincah. 7. Roh harus bebas. 8. Roh harus ringan dan leluasa. 9. Roh harus penuh perhentian dan teguh. 10. Roh harus terbuka. 11. Roh harus unggul. 12. Roh harus stabil. Pikiran doa. 1. Kedudukan pikiran. 2. Pembaruan pikiran. 3. Kejernihan pikiran. 4. Konsentrasi pikiran. 5. Ketenangan pikiran. 6. Mengarahkan pikiran kepada hal-hal di atas. Rohani. Amin. 7. Pengaturan roh atas pikiran. 8. Pikiran roh. 9. Roh pikiran. 10. Penerjemahan pikiran atas perasaan roh. 11. Pengutaraan rohani dari pikiran. 12. Doa pikiran. Amin. Amin. Roh doa. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yudas ayat 20. Berdoalah dalam Roh Kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Roma pasal 8 ayat 26. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. 1. Berdoa harus di dalam roh. 2. Berdoa harus melatih roh. 3. Roh harus murni. 4. Roh harus segar, tidak tua dan usang. 7. Roh harus bebas. 8. Roh harus ringan dan leluasa. 9. Roh harus penuh perhentian dan teduh. 10. Roh harus terbuka. 11. Roh harus unggul. 12. Roh harus stabil. Amin. Doa. 1. Kedudukan pikiran. 2. Pembaruan pikiran. 3. Kejernihan pikiran. 4. Konsentrasi pikiran. 5. Ketenangan pikiran.
6. Mengarahkan pikiran kepada hal-hal rohani. 7. Pengaturan roh atas pikiran. 8. Pikiran roh. 9. Roh pikiran. 10. Penerjemahan pikiran atas perasaan roh. 11. Pengutaraan rohani dari pikiran. 12. Doa pikiran. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Roh doa. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yudas Amin. ayat 20. Berdoa dalam Roh Kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Amin. Roma pasal 8 ayat 26. Amin. Tetapi roh itu berdoa untuk kita. Amin. Tetapi roh itu sendiri berdoa untuk kita. Amin. 1. Berdoa harus di dalam roh. 2. Amin. Berdoa harus melatih roh. 3. Roh harus murni. 4. Amin. Roh harus segar, tidak tua dan usang. 5. Amin. Roh harus membumbung. 6. Roh harus lincah. 7. Roh harus bebas. 8. Roh harus ringan dan leluasa. 9. Roh harus penuh perhentian dan teduh. 10. Roh harus terbuka. 11. Roh harus unggul. 12. Roh harus stabil. Amin. Pikiran doa. 1. Kedudukan pikiran. 2. Pembaruan pikiran. 3. Kejernihan pikiran. 4. Konsentrasi pikiran. 5. Ketenangan pikiran. 6. Mengarahkan pikiran kepada hal-hal rohani. 7. Amin. Pengaturan roh atas pikiran. 8. Pikiran roh. 9. Roh pikiran. 10. Penerjemahan roh atas pikiran. Benar nggak ya? Penerjemahan pikiran atas perasaan roh. Ya, penerjemahan pikiran atas roh. Amin. 11. Pengutaraan rohani dari pikiran. 12. Amin. Pikiran doa. Doa pikiran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Roh doa. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah Amin. itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Yudas ayat 20. Berdoalah dalam Roh Kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Roma pasal 8 ayat 26. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. 1. Berdoa harus di dalam roh. 2. Berdoa harus melatih roh. 3. Roh harus murni. 4. Roh harus segar, tidak tua dan usang. 5. Roh harus membubung. 6. Roh harus lincah. 7. Roh harus bebas. 8. Roh harus ringan dan leluasa. 9. Roh harus penuh perhentian dan teduh. 10. Roh harus terbuka. 11. Roh harus unggul. 12. Roh harus stabil. Pikiran doa. 1. Kedudukan pikiran. 2. Pembaruan pikiran. 3. Kejernihan pikiran. 4. Konsentrasi pikiran. 5. Ketenangan pikiran. 6. Mengarahkan pikiran kepada hal-hal rohani. 7. Pengaturan roh atas pikiran. 8. Pikiran roh. 9. Roh pikiran.
10. Penerjemahan pikiran atas perasaan roh. 11. Pengutaraan rohani dari pikiran. 12. Doa pikiran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. 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 Roh doa. Amin. 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Yudas ayat 20. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Roma 8 ayat 26. Tetapi sendiri kita. Amin. 1. Berdoa harus di dalam roh. 2. Amin. Berdoa harus melatih roh. Amin. Roh harus murni. Roh tidak kuat dan hutang. 5. Roh harus membumbung. 6. Roh harus lincah. 7. Roh harus bebas. 8. Roh harus ringan dan leluasa. 10. Roh harus penuh perhentian dan teduh. Amin. Roh harus terbuka. 10. Roh harus terbuka. 11. Roh unggul. 12. Roh harus stabil. Amin. Pikiran doa. 1. Kedudukan pikiran. 2. Pembaruan pikiran. 3. Kejernihan pikiran. 4. Konsentrasi pikiran. 5. Ketenangan pikiran. 6. Mengarahkan pikiran kepada hal-hal rohani. Amin. Pengaturan terhadap pikiran. Amin. 8. Pikiran roh. 9. Amin. Pikiran. 10. Pengaturan pikiran atas perasaan roh. 11. Pengutaraan rohani dari pikiran. Amin. Pikiran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan. Amin, puji Tuhan. Roh doa. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yudas pasal 20. Berdoalah dalam Roh Kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Roma pasal 8 ayat 26. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. 1. Berdoa harus di dalam roh. 2. Berdoa harus melatih roh. 3. Roh harus murni. 4. Roh harus tegar, tidak tahu dan usang, tidak tua dan usang. 5. Roh harus membumbung. 6. Roh harus lincah. 7. Roh harus bebas. 8. Roh harus ringan dan leluasa. 9. Roh harus penuh perhatian dan teduh. 10. Roh harus terbuka. 11. Roh harus unggul. 12. Roh harus stabil. Pikiran doa. 1. Kedudukan pikiran. 2. Pembaruan pikiran. 3. Kejernihan pikiran. 4. Konsentrasi pikiran. 5. Ketenangan pikiran. 6. Menyerahkan pikiran kepada hal-hal rohani. 7. Amin. Pengaturan roh atas
pikiran. 8. Pikiran roh. 9. Roh pikiran. 10. Penerjemahan pikiran atas perasaan roh. 11. Pengutamaan rohani diri pikiran. 12. Doa pikiran. Amin. 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 Roh doa. Yohanes pasal 4 ayat 24. Karena itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Ayat 20. Kudus. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Roma pasal ayat 26. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Amin. 1. Berdoa harus di dalam roh. 2. Berdoa harus melalui roh. 3. Roh harus murni. 4. Roh harus tegar, tidak tua dan usang. 5. Roh harus membumbung. 6. Roh harus cinta. 7. Roh harus 8. Amin. Roh harus kuasa. Amin. 9. Harus penuh kesaksian dan teduh. 10. Roh harus terbuka. 11. Roh harus lincah. 12. Roh harus stabil. Pikiran doa. 1. Kedudukan pikiran. 2. Amin. Pembauran pikiran. 3. Kejernihan pikiran. 4. Konsentrasi pikiran. 5. Ketenangan pikiran. 6. Mengerahkan pikiran kepada hal-hal rohani. 7. Pengaturan roh atas pikiran. 7. Pengaturan roh atas pikiran. 8. Pikiran roh. 10. Penerjemahan pikiran atas perasaan roh. 11. Pengutaraan rohani dari pikiran. 12. Amin. Doa pikiran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan lagi. Masih ada satu lagi kalau ada. Puji Tuhan saudara-saudari, Amin. banyak yang menghafal firman ya. Tapi poinnya dalam menghafal ini bersungguh-sungguhlah kita hafal dari rumah ya. Amin. Kalau nanti ada kurang-kurang boleh dilirik. Jangan semuanya dibaca ya, harus dihafal. Jadi tujuannya itu adalah supaya ada bahan yang masuk ke dalam diri kita. Amin saudara-saudari. Amin. Karena hafalan itu untuk kita, kegunaannya untuk kita ya. Amin. Di sini kita bisa melihat tentang roh doa ya. Amin. Tuhan Yesus. Kalau kita menampak ini, berarti kita ada 12 poin tadi. Pertama, berdoa harus di dalam roh. Ini Amin. ingat, saudara-saudari, berdoa itu harus di dalam roh. Amin. Banyak kekristenan, karena dibilang berdoa harus di dalam roh, akhirnya mereka setiap berdoa berbahasa lidah. Bukan itu yang dimaksud. Berdoa di dalam roh itu artinya roh manusia. Ya, bagaimana berdoa dengan roh manusia? Buka mulut, buka hati, maka roh keluar. Amin, saudara-saudari. Makanya setiap berdoa harus di dalam roh. Bagaimana Amin. supaya kita di dalam roh? Makanya dikatakan nomor 2, berdoa harus melatih roh. Makanya kita sering berdoa menyeru nama Tuhan dulu. Kenapa kita berdoa menyeru nama Tuhan dulu? Karena kita melatih roh. Oh Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Oh Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Oh Tuhan Yesus. Karena Amin. kita mau melatih roh, makanya kita sering berdoa melatih roh dulu. Amin atau tidak? Amin. Makanya kita harus tahu Amin. Amin. berdoa harus di dalam roh, ya. Kalau tidak di dalam roh, ya, di dalam roh itu adalah buka mulut,
buka hati, maka roh keluar. Sehingga apa yang kita doakan itu berada di dalam roh. Supaya kita berada di dalam roh, makanya perlu roh dilatih. Makanya sering kita melakukan suatu aktivitas doa dengan menyuruh nama Tuhan dulu. Kita suruh nama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Kita sedang melatih roh kita di situ. Amin, saudara-saudari. Amin. Makanya kita baru mengerti kenapa kita berdoa sering menyeru nama Tuhan dulu. Melatih roh kita. Ya. Tapi banyak orang di kekristenan yang lain, karena dibilang berdoa harus di dalam roh, mereka malah berbahasa lidah. Bukan itu yang dimaksud. Bahasa lidah itu karunia. Berbeda lagi poinnya, ya. Tapi yang di dalam roh, apapun yang kita doakan. Masa kita kalau berdoa makan juga harus berbahasa lidah? Ya. Bukanlah seperti itu. Berdoa sesuatu harus di dalam roh, artinya benar-benar posisi kita harus benar-benar di dalam roh, memakai roh kita. Bukan dengan pikiran. Banyak orang kekristenan berdoa itu adalah memakai pikiran mereka. Tapi kita adalah berdoa harus dengan di dalam roh. Makanya sebelum kita berdoa perlu melatih roh kita. Amin. Amin. Terus kalau kita lihat lagi sampai ke 12 ini, yang sulit kita lakukan adalah roh harus stabil. Sering kita roh kita tidak stabil, ya. Yang poin ke-12. Kita roh kita sering naik turun, tidak stabil. Dia roh harus murni, segar, membumbung, lincah, bebas, ya, leluasa, supaya penuh perhentian, terbuka, unggul, dan stabil. Jadi ini perlu kita pelajari dan praktekkan. Ke-12 poin ini perlu baik-baik kita pelajari dan praktekkan. Bagaimana roh yang bebas? Roh yang bebas itu adalah pada saat kita berdoa, Tuhan Yesus, berkatilah kami, datang yang benarkah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bisa mengatakan seperti itu karena dengar doanya itu bagus sekali. Makanya kita benar-benar bisa berdoa itu ngalir, bebas, lincah. Amin, saudara-saudari. Amin. Kenapa kita mengamalkan setiap doa? Itu namanya kita pun ikut berdoa. Bukan lagi orang berdoa kita dengar-dengar atau tidak dengar, nanti kalau udah amin, amin gitu. Bukan. Setiap perkataan doanya itu penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa, ya. Makanya kita harus rohnya lincah, bebas. Makanya kita selalu bilang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu namanya roh kita lincah, bebas, penuh perhentian, terbuka, unggul, dan stabil. Amin, saudara-saudari. Amin. Di poin malam hari ini kita adalah tentang mengenakan ketopong keselamatan. Sebelum kita di sana, kita perlu tahu dulu apa kehendak Allah. Kehendak Allah adalah hasrat hati Allah. Ingat ya, saudara-saudari, kehendak Allah adalah hasrat hati Allah. Kehendak Allah adalah perampungan, ya, perbauran Allah dan manusia. Jadi kehendak Allah itu supaya Allah dan manusia berbaur. Itulah kehendak Allah. Baru yang ketiga adalah merampungkan rencana Allah. Kehendak Allah adalah merampungkan rencananya. Jadi kehendak Allah itu ada 3 poin. Yang pertama, kehendak Allah adalah hasrat hatinya. Yang kedua adalah kehendak Allah adalah perbauran Allah dan manusia. Berbaur menjadi satu. Itu salah satu kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah apa kehendak Allah? Merampungkan rencananya. Amin, saudara-saudari. Ingat ya, 3 kehendak Allah ini. Yang pertama adalah kehendak Allah adalah hasrat hatinya. Apa itu hasrat hatinya? Yaitu seperti kita supaya mendapatkan manusia korporat, mengekspresikan kemuliaannya itu. Itulah hasrat hatinya. Baru yang kedua adalah kehendak Allah itu adalah perbauran Allah dan manusia. Dan yang ketiga adalah kehendak Allah adalah merampungkan segala rencana Allah. Karena nanti itu berhubungan. Bagaimana kita mengenalkan ketopong keselamatan. Poin-poinnya adalah pohon kehidupan dan pohon kematian. Bukan oleh hikmat manusia, tapi oleh kasih karunia Allah. Dan juga membedakan manakah kehendak Allah. Amin. Baru ada pembaruan pikiran. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan kita terakhir adalah belajar hidup berdasarkan
kasih karunia Allah. Terakhir itulah kita belajar dalam hidup kita bersandarkan kasih karunia Allah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kesulitan kita adalah apa, saudara-saudari? Kesulitan kita adalah sering kita hanya mengandalkan pikiran manusia kita. Sehingga pikiran kita ini sudah menggantikan kehendak Allah. Ya? Amin. Padahal kehendak Allah adalah supaya kita selalu berada di dalam hasrat hatinya. Kehendak Allah adalah supaya kita selalu berbaur dengan Allah. Kehendak Allah adalah supaya kita merampungkan rencananya. Tapi di dalam kehidupan kita, kesulitan yang terbesar yang kita alami adalah pikiran manusia sering menggantikan kehendak Allah. Karena itu kepala kita ini perlu diselamatkan. Karena kita dikendalikan oleh pikiran kita. Amin, saudara-saudari. Amin. Itulah kesulitan terbesar. Makanya kita perlu ada ketopong keselamatan. Mengenakan ketopong keselamatan. Supaya menyelamatkan kepala kita ini. Kepala kita ini siapa? Diri kita atau Kristus? Amin, saudara-saudari. Amin. Kenyataan, kita tidak boleh bohong ya. Kenyataan, kita sering kepala kita adalah diri kita. Bukan Kristus. Ya. Sehingga apa yang kita alami pun semua serba tidak bagus. Kehendak Allah adalah supaya Allah dan manusia berbaur. Kehendak Allah adalah supaya kita berada di dalam hasrat hatinya. Kehendak Allah adalah supaya kita merampungkan segala rencananya. Tidak seorang pun, kalau seorang tidak mengetahui salib, tidak mengalami salib, maka dia tidak akan mengetahui apa itu kehendak Allah. Jadi kehendak Allah bisa kita dapatkan, kita alami kalau kita benar-benar mengalami salib. Kalau kita tidak mengalami salib, kita tidak akan mungkin tahu itu apa kehendak Allah. Karena kehendak Allah ini harus berhubungan dengan salib. Amin, saudara-saudari. Amin. Kita harus tahu bahwa salib itu menanggulangi kita setiap hari. Kita harus tahu benar-benar ya bagaimana setiap hari salib ini benar-benar menanggulangi manusia kita. Sampai suatu hari Allah membelas kasihani kita dan membawa kita kepada penghidupan kita yang sedemikian supaya kita tahu bahwa diri kita ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Allah ini menyatakan bahwa diri kita ini tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya. Makanya kita segala kekuatan dalam kita itu tidak bisa benar-benar kita bertindak di dalam setiap tindak tanduk kita. Di sini Allah benar-benar ingin menyatakan kepada kita hanya dengan menggunakan kekuatan Allah, ya. Di dalam setiap perkara kita, baru kita jelas tentang apa itu kehendak Allah. Dengan mengalami salib, kita baru jelas apa itu kehendak Allah. Amin, saudara-saudari. Di dalam pengalaman hidup kita, sering kita diperlihatkan oleh Tuhan bahwa diri kita ini tidak bisa diandalkan. Ya, benar-benar tak bisa diandalkan. Setiap perkara itu selalu berhubungan dengan penanggulangan manusia alamiah kita. Karena manusia alamiah kita itu terlalu hebat, perlu ditanggulangi. Sering kita mengalami banyak hal, ya, banyak perkara karena manusia alamiah kita ini belum ditanggulangi. Makanya kita perlu mengalami salib supaya kita berada di dalam kehendak Allah. Amin, saudara-saudari. Amin. Karena mempersingkat waktu juga, ya, kita harus berkata kepada Allah, ya, apakah diri kita ini harus seperti apa? Amin, saudara-saudari. Amin. Tunjukkanlah kepada aku, ya Tuhan. Kita harus belajar seperti itu, belajar mengenal, melaksanakan kehendak Allah. Tidak bersandar lagi kepada kepandaian kita. Tidak bersandar lagi kepada kepintaran kita. Kita tidak bersandar lagi kepada kekuatan kita. Kita benar-benar bersandar kepada kehendak Allah. Dengan melaksanakan kehendak Allah, kita menengadah kepada Allah, supaya Allah membawa kita melewati kesulitan yang timbul dalam hidup kita, ya, tapi benar-benar kita bisa melewatinya oleh karena kita bisa melaksanakan kehendak Allah. Amin, saudara-saudari. Amin. Kita bisa melewati segala pencobaan-pencobaan,
permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan dengan cara kita melaksanakan kehendak Allah. Mulai hari ini, kita harus memohon kepada Tuhan, supaya hidup kita di dunia ini, kita benar-benar belajar bersandar, bukan kepada diri kita lagi, melainkan bersandar pada kasih karunia-Nya untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi, dengan cara bersandar kepada belas kasih Tuhan, bersandar kepada kasih karunia Allah, dengan cara begitulah kita bisa melaksanakan kehendak Allah. Sehingga setiap perkara di dalam hidup kita, Tuhan, mulai sekarang aku tidak lagi dipimpin oleh diriku, oleh kepandaianku. Semuanya tidak berlaku membangun rumah Allah. Yang bisa membangun rumah Allah hanya murni kepalanya Kristus, maka yang memimpin adalah Kristus, sehingga kita berada dalam kehendak Allah. Amin. Pada ini saya minta saudara Andreas menutup dengan doa. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh, Oh, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Ya, sungguh terima kasih Tuhan. Amin. Oh, Amin. luar biasa di malam hari ini Tuhan. Bahwa Amin. kami perlu ditanggulangi Tuhan. Bahwa kami perlu mengalami salib setiap hari Tuhan. Dengan Amin. mengalami salib setiap hari Tuhan. Amin. Kami kehendak Allah. Oh, Amin. Yesus, sungguh kami sering Tuhan. Memang Betul. kami Tuhan. Memakai kepandaian kami Tuhan. Betul. Kami lupa Tuhan. Semuanya hidup Betul. sia Tuhan. Kami Betul. hanya perlu Tuhan. Bersandar akan Amin. Tuhan. Sehingga kami tahu setiap masalah yang ada di dunia ini Tuhan. Amin. Ya, kehendak Allah Tuhan. Amin. Oh, Tuhan Yesus, sungguh perkara ini sangat luar biasa Tuhan. Oh, Amin. tidak sia-sia Tuhan. Setiap Ya. masalah yang ada di dunia ini Tuhan. Amin. Oh, kami adalah orang-orang terpilih. Apapun Tuhan. Apapun kesulitan kami Tuhan. Oh, Ya. masalah pekerjaan. Oh, pendidikan kami Tuhan. Kesehatan kami Tuhan. Kami Amin. perlu seperti Kaleb Tuhan. Amin. Kami pasti menang karena kami ada di kehendak Allah. Amin. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Amin. Ampunilah Tuhan. Kami ingin di sidang-sidang Zoom berikutnya Tuhan. Ya. Kami Amin. di dalam roh Amin. sehingga Tuhan kuatkan, sehingga Tuhan bisa senang. Oh, Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan, kami merasakan Amin. damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Di dalam Terima nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Amin.